Anda tidak akan rugi mendengarkan video ini sampai selesai, karena apa yang akan saya sampaikan jarang sekali disadari oleh para penulis, bahkan oleh para mereka yang sudah lama menulis karya ilmiah. Yang pertama, mengenai judul. Saat memulai tulisan, banyak orang terjebak pada bagian judul. Mereka beranggapan bahwa menulis dimulai dari menentukan judul. Bahkan, tidak sedikit yang berpikir bahwa semakin keren judulnya, semakin tinggi nilai tulisannya. Padahal, mereka lupa bahwa judul bukanlah sesuatu yang dicari, melainkan ditetapkan dari arah berpikir yang sudah jelas. Itulah sebabnya sering kita jumpai judul tampak menarik, tetapi isinya sama sekali tidak sejalan dengan makna yang hendak dibangun itu. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Banyak penulis juga memulai menulis dari bagian pendahuluan. Namun sebenarnya mereka pun bingung apa yang mau didahului. Kebingungan itu wajar, karena mereka tidak tahu bagian mana yang seharusnya didahului. Namanya pendahuluan, tentu ada sesuatu yang didahului. Dan tanpa memahami apa yang mau didahului, maka bagian ini mudah jatuh pada copy paste dari tulisan orang lain. Akibatnya, pendahuluan tidak nyambung dengan isi, bahkan kehilangan ruh pemikiran penulisnya sendiri. Ketiga, metode. Bagian ini adalah titik paling sering membuat penulis stuck. Banyak orang sibuk mencari metode apa yang cocok dengan tulisannya, hingga akhirnya lelah dan kehilangan arah. Hal ini bukan hanya dialami oleh mahasiswa, tetapi juga banyak dosen dan peneliti senior lainnya. Sebagian lagi terjebak terlalu lama di variabel X dan Y, membahas angka tanpa henti, hingga lupa hakikat penelitian itu sendiri. Mencari makna dari fenomena bukan sekedar membuktikan teori. Mereka terperangkap dalam kerangka teknis, memilih pendekatan, mengatur variabel, menyusun instrumen, tetapi melupakan bahwa metode hanyalah alat bantu untuk memahami realitas, bukan tujuan akhir dari penelitian. Masalahnya bukan pada metode, tetapi pada cara kita memperlakukan metode itu sendiri. Kemudian, hasil atau pembahasan. Setelah melewati 3 tahap sebelumnya, banyak penulis kembali menghadapi kebingungan di bagian hasil dan pembahasan. Tulisan terasa ganjil, tidak nyambung, bahkan sulit dibaca. Ada yang berusaha keras memperbaiki, membaca ulang berulang-ulang, namun tetap tidak menemukan alur yang enak dibaca. Sebagian berhasil, tapi harus tersesat panjang dulu sebelum sampai ke arah yang benar. Padahal, ada cara lebih cepat dan cerdas untuk sampai ke tujuan menulis, asal penulis memahami arah berpikir ilmiah secara utuh. Simpulan. Ketika sampai di bagian simpulan, banyak penulis hanya menyalin ulang kalimat penting dari hasil atau pembahasan. Padahal, simpulan bukan tempat untuk mengulang isi, melainkan ruang untuk merangkai hikmah dari keseluruhan proses berpikir ilmiah. Isi menjelaskan apa yang ditemukan, simpulan mengajarkan apa yang dipelajari dari temuan itu. Nah, langkah-langkah itulah yang saya amati selama 15 tahun. Kemudian, hasil daripada itu saya namai dengan metode penulisan SCI, Structure, Clear, and Impactful. Secara sistematis ini diuraikan. Kemudian clear, setiap satu paragraf dengan paragraf yang lain semuanya sahut menyahut. Dan kita tahu sudah terarah apa saja yang dia harus ditulis
paragraf demi paragraf. Paragraf 1 apa yang harus muncul, paragraf 2 apa yang harus muncul, dan seterusnya. Kemudian impactful. Nah, dengan metode penulisan SCI ini berdampak ya. Kalau Anda bimbingan tesis, disertasi akan berdampak mengurangi stres kita menghadapi dosen pembimbing ya. Mengurangi stres kita dalam revisi terus. Nah, namun ketika kita mencoba untuk mensubmitkan ke tulisan kita ke jurnal ya untuk tulisan artikel, maka besar kemungkinan tulisan kita itu akan dapat diterima. Selain kita mensesuaikannya dengan template rumah jurnal yang akan kita tuju. Nah, ini adalah proses penulisan. Nah, sebelum proses penulisan itu, apa yang kita lakukan lagi? Sebelum proses penulisan, kita perlu langkah di dalam menentukan arah penelitian sebelum menulis. Nah, jadi ini saya tulis e-booknya. Jadi ini versi fullnya. Ya, versi fullnya saya tulis 8 langkah menemukan arah penelitian sebelum menulis. Untuk apa? Supaya kita dapat membangun kecerdasan alami tanpa menolak kecerdasan buatan. Jadi, kita tetap menggunakan AI di sini, tapi persentasenya kecil. Ya, hanya mungkin 30% saja paling tinggi. Tapi kita mengedepankan kecerdasan alami. Dengan seperti itu, kita bisa menulis artikel dalam jumlah yang banyak, bisa menyelesaikan skripsi dengan tenang, tesis juga bisa kita selesaikan dengan mudah, begitu juga dengan disertasi. Dan ketika kita menjadi dosen, ya, kita bisa mengetahui alur daripada penulisan yang baik dari mahasiswa bimbingan kita. Dan hal ini juga secara tidak langsung akan mengarahkan kita, memudahkan kita untuk menguji mahasiswa ketika kita dihadapkan dengan mahasiswa yang akan kita uji, baik itu S1, S2 maupun S3. Nah, ya, kalau Anda menginginkan metode ini, silakan klik tombol di bawah video ini.